Shalom semuanya, selamat malam. Apa kabar, saudara? Ya, jadi malam ini seperti biasa kita Senin pertama kita bicara tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara perlu saya ingetin lagi bahwa selama setahun ini Tuhan ingetin ini semua terus. Kenapa? Karena Anda itu memang dipanggil untuk ada di dalam dimensi atau realita Roh Kudus. Amin. Yang di dalamnya adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan realita atau dimensi roh ini yang harusnya menjadi lingkungan di mana Anda dan saya hidup di dalamnya. Dan malam ini saya mau ingatkan lagi saudara, jadi kenapa ini harus terus-menerus saya ingatkan, karena ini akan menjadi satu platform di mana ke depan nanti saudara dan saya akan hidup tidak tergoncangkan dan bisa bertumbuh semakin kuat dan semakin kuat. Amin. Saudara, karena kalau hidup kita digoncang-goncang terus, kita nggak bisa terbang-terbang nih. Pada Anda dan saya dipanggil untuk kita bisa terbang di dalam kasih Tuhan. Amin. Nah, unshakable kingdom atau kerajaan ini tidak tergoncangkan. Saudara, minggu lalu saya ada tugas ke Surabaya. Ya. Jadi flight-nya berangkat agak delay sedikit sih, 15 menitan lebih lah, 20 menit. Ya. Semuanya lancar, saudara. Ternyata pas mau landing di Surabaya, ya tepat saat mau landing di Surabaya, ada berita dari pilotnya langsung bahwa pendaratan delay 15 menit. Kenapa? Karena ada runway inspection. Jadi landasan sedang diperiksa. Rupanya itu inspeksi rutin, ya supaya landasannya tuh rata dan tidak ada gangguan apapun. Karena Anda bayangin ya, pesawatnya landing atau pesawatnya take off, kalau landasannya banyak lubang, saudara, kayak jalan-jalan yang sering kita temui, itu kebayang ya, saudara, itu pesawatnya bisa nggak take off tuh. Ya, nggak lucu, saudara, kalau pesawat yang mau take off kesandung itu nggak lucu, betul ya? Setuju ya? Sangat tidak lucu, saudara. Ya, kita naik motor kesandung aja bisa jatuh nggak karu-karuan. Ini ada Pak Arthur waktu itu, dia cerita pernah kesandung di motor nih ya. Ya Arthur ya. Ya. Lah kalau pesawat yang kesandung nggak lucu, saudara. Naik motornya nggak lucu, apalagi pesawat. Gitu. Ya. Jadi waktu diputar-putar 15 menit ya memang tidak nyaman. Ya. Kenapa? Karena di atas pun, saudara, sekalipun itu udara, awan-awan, langit, ternyata waktu muter itu kita ngelewatin awan-awan yang cukup tebal. Jadi nggak cuma sekali, saudara. Karena muter, ya lancar sebentar, habis itu masuk awan lagi, ya kan, lancar gitu lagi, berkali-kali, saudara. Ya jadi saya mikir, waduh, memang kalau kita tergoncangkan itu nggak enak, betul ya? Ya, jadi saya berdoa juga, saudara, supaya pesawatnya segera bisa turun dan supaya awan-awannya nggak ada gitu loh. Ya, karena kalau mulai goyang-goyang itu, saudara, itu semua pegangan pesawat, saudara, itu untung itu besi, saudara. Kalau itu busa pasti udah brodol semua, saudara. Ya, brodol semua.
Ya kan, karena orang-orang begitu goyang-goyang pasti pegangannya kencang banget. Nah, jadi saudara, saya berharap sebelum ngalamin goncangan, kenapa kita pegangannya lebih kencang dulu? Sama yang punya kerajaan namanya Yesus. Amin. Ya. Jadi kita akan mulai. Saya akan agak nggak bisa cepat juga sih, karena ini mendasar sekali, tapi ayatnya banyak banget, saudara ya. Jadi mohon sabar. Ya, saya mulai dari Matius 6:33 dan 34. Ya, jadi di atas semuanya, saudara, teruslah mengejar kerajaan Allah dan kebenaran yang berasal dari Dia. Jadi Anda dan saya jangan ngejar yang lain-lain. Maka semua hal yang kurang penting ini akan diberikan kepadamu secara berlimpah-limpah. Saya ulang, saudara. Saya ulang ya. Jadi di atas semuanya, ya kan, teruslah mengejar kerajaan Allah dan kebenaran yang berasal dari Dia. Maka semua hal yang kurang penting ini akan diberikan kepadamu secara berlimpah-limpah. Jadi jangan salah fokus, jangan kebalik. Jangan ngejar yang kurang penting, tapi kejarlah kerajaan Allah. Amin. Apa sih kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu adalah satu realita, satu realem, satu dimensi di mana Tuhan Yesus adalah rajanya. Dimensi ini ada di dalam roh. Amin. Nah, untuk itu maka Anda dikasih tahu nih, karena ini perikopnya ini terkait dengan soal kekhawatiran. Yesus bilang jangan khawatir, karena di sini ditulis janganlah khawatir tentang hari esok, tetapi hadapi setiap tantangan yang menghadangmu sehari demi sehari. Hari esok akan ada penyelesaiannya sendiri. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena setiap hari kasihnya, rahmatnya selalu baru. Amin. Ya. Makanya doa Bapa kami kan berkata apa? Berilah kami makanan kami secukupnya hari ini, betul ya? Ya, bukan 10 tahun ke depan, saudara. Karena tiap hari akan ada urusannya sendiri. Setuju, katakan amin. Ya. Jadi makanya saudara, kita diajar untuk setahap demi setahap. Makin kuat, makin pintar, makin pintar. Bangsa Israel dididik waktu itu, waktu di gurun dalam perjalanan, mereka dikasih roti mana. Itu juga datangnya tiap hari. Nggak bisa disimpan, saudara. Amin. Nah, sekarang kita masuk pengajaran Yesus. Matius 13. Ya, ini firman-Nya dulu. Saya langsung loncat ayat 3, soalnya kalau enggak nanti kelamaan. Ia mengajar mereka, yaitu Yesus, banyak hal dengan menggunakan cerita-cerita, perumpamaan-perumpamaan, ia akan menggambarkan kebenaran-kebenaran rohani. Katanya, pikirkan ini. Saudara, jadi Yesus mengajar orang-orang itu, murid-muridnya itu dengan cerita-cerita, dengan perumpamaan-perumpamaan, ya, untuk menggambarkan kebenaran-kebenaran rohani. Tapi Anda nanti akan lihat kebenarannya, saudara. Karena Yesus kalau ngasih perumpamaan itu hebatnya apa, saudara? Ya dia Tuhan sih, Pak. Ya benar. Dia memang Tuhan. Hebatnya apa? Dia tidak ngawur. Halo. Atau dengan kata lain, maksa loh. Ya, nggak cocok dipaksa-paksa supaya kayaknya masuk. Halo. Nah, kenapa perumpamaan? Nah, ini ditulis, saudara. Dia mulai bilang ada seseorang petani yang keluar untuk menabur benih. Nah, sebelum saya masuk ke benihnya ini, saya mau bicara dulu. Bahasa Aram dan Yunani menggunakan satu kata untuk perumpamaan yang berarti metafora. Ya, ini note-nya dari The Passion nulis metafora, alegori, simile, ilustrasi, perbandingan, gaya bahasa, teka-teki atau perkataan membingungkan yang dimaksudkan untuk merangsang pemikiran. Tuh. Saudara lihat ya. Jadi bahasa Aramaik dan Yunani itu menggunakan satu kata untuk perumpamaan, yang artinya adalah metafora, alegori, simile, ilustrasi, perbandingan, gaya bahasa, teka-teki, ya kan?
bahkan perkataan yang bingungin, saudara, yang dimaksudkan untuk merangsang pemikiran. Amin. Jadi Yesus ngomong itu kadang-kadang memang bingungin. Karena apa? Karena Anda dan saya kalau nggak fokus nggak akan bisa ngerti. Fokus tok juga masih kurang. Hatinya harus terbuka. Kalau hatinya bulat aja, saudara, ya nanti hasilnya bulat. Nah kalau hasilnya bulat, pengertiannya bulat, ngajarin orang lain bulat. Waduh, ini namanya rempong. Oke, saudara lihat ya. Jadi ini semua, saudara, ya, karena penyair dapat menuliskan teka-teki mereka dan musisi menyanyikan amsal-amsal mereka dengan perumpamaan verbal. Yesus tidak pernah mengajar orang-orang tanpa menggunakan alegori dan perumpamaan. Karena sebagai seorang nabi yang benar, metode kesukaan Yesus untuk mengajar adalah alegori. Dan kalau Anda lihat di Matius 13 dan seterusnya, ini ada 7 perumpamaan. Kita nanti tiap bulan akan coba belajar satu-satu. Amin. Ingat loh ya, kalau saya ngajar karena saya baca saya juga belajar dulu. Tapi tidak berarti kalau Anda saya ajarin, ini ayat nanti dikirim semua, Fik. Ya, Anda tolong minta ini, nanti Anda minta semua. Ya, karena kalau Anda tidak ikut belajar, nanti Anda akan nggak ngerti, betul ya? Makanya kesaksian dari yang waktu itu tanggal berapa ya? Yang schooled by the word. Rasanya sebelum Angela Sok tuh khotbah. Ya, disekolahin sama Sang Firman. Ini mutlak, saudara. Ya. Nah, jadi saya tidak akan bicara tentang perumpamaannya dulu semua sekarang. Ya, karena itu nanti akan kita pelajari selangkah demi selangkah. Karena harapan saya dengan selesainya kelas ini nanti, maksudnya bukan kelas ini, yang pengajaran ini, ya tahun depan kita akan benar-benar kuat, saudara. Amin. Tapi ingat, rumus kuatnya nggak bisa kekuatan sendiri, tapi harus kekuatan yang melekat dari surga. Ya, ayat 4 sekarang. Saat ia menaburkan benihnya, ini petani itu, sebagian jatuh di jalan yang keras, dan burung-burung datang memakannya. Ya, ayat 5 dan 6. Benih-benih yang lainnya jatuh di batu kerikil, batu-batu kerikil yang tidak banyak tanahnya. Benih-benih itu tumbuh dengan cepat bertumbuh. Ya, tentunya tumbuhnya benih ini tidak di dalam batu ya, saudara. Ya, benih ini tumbuhnya lewat tanah-tanah yang sedikit itu loh. Kalau yang tadi, saudara, di tanah keras, ini boro-boro sempat tumbuh. Ya kan, nggak ada tanahnya, langsung dimakan sama burung-burung. Yang kedua sempat tumbuh. Tapi ketika hari menjadi panas, tunas-tunas itu kepanasan dan menjadi layu karena tidak cukup berakar. Logikanya dari mana? Saudara, benih itu perlu berakar. Untuk akarnya tumbuh perlu air. Setuju ya? Nah, kalau tanahnya dikit, airnya cuma dikit karena kepanasan, airnya kering duluan, menguap. Setuju ya? Nah, yang berikutnya ayat 7, benih-benih yang lain jatuh di tengah semak duri. Jadi ketika benih-benih itu bertunas, demikian juga semak duri itu, ya, jadi benihnya bertunas, semak durinya juga bertunas, ya. Mereka itu, saudara, ya kan semak duri ini maksudnya menghimpit tanaman-tanaman yang baik itu. Ya, memang kalau kita pengalaman kita, kalau Anda lihat kadang-kadang itu yang liar, rumput liar, ilalang liar itu kadang-kadang ya tumbuhnya cepat dan banyak banget lagi. Ya. Makanya kadang-kadang kita tuh nyebelin kenapa sih, saudara? Nyebelinnya kok yang ajaran yang aneh-aneh itu kok ya orang kok gampang bener terimanya gitu. Lah iyalah, Pak. Karena Yesus ngomongnya itu loh, Pak, ya kan, dengan kata-kata membingungkan tadi. Nah, sebenarnya nggak akan bingung kalau Anda merenungkannya itu siang dan malam. Setuju?
Jadi kalau nggak ngerti nanya, saudara nggak apa-apa di forum ini nanya lewat WhatsApp ke adminnya Reva Indonesia itu silakan aja saudara. Ya, dijamin tidak ditarik bayaran. Ya, nanya aja. Ya, bahasa Jermannya nanya oh. Ya kan. Oke, saudara. Ayat 8 sekarang. Nah, ini. Jadi ada 4 macam tadi. Aspal, ya, batu-batu kerikil, saudara. Yang ketiga, tanah yang ada semak durinya. Yang keempat sekarang, tetapi benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik dan subur. Sehingga terus menghasilkan 30, sebagian 60, dan sebagian lagi bahkan 100 kali lipat dari yang ditanam petani itu. Saudara, jadi benih yang ditabur itu menghasilkan panenan yang baik. Nah, kenapa bisa baik panennya? Karena orang yang mendengar firman itu bisa memahaminya. Karena dicerna dulu di hati. Amin. Direnungin dulu di hati. Makanya kalau Anda lihat Alkitab Perjanjian Lama itu pakai bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, itu adalah pengetahuan hati, heart knowledge. Karena kalau Anda lihat itu imam-imam Yahudi, saudara, para rabi itu kalau ngajar kata-katanya itu banyak yang perumpamaan-perumpamaan. Ya. Jadi orang itu perlu ngerenungin. Ya. Nah, yang panennya yang Alkitab Perjanjian Baru itu Yunani kebanyakan, itu head knowledge. Pengetahuan otak, saudara. Tapi Yesus pakai bahasa Aramaik karena itu heart knowledge, pengetahuan hati. Ya. Terus yang head knowledge salah, Pak? Enggak juga. Karena bagaimanapun head knowledge perlu Anda untuk merenungkan. Tapi kalau Yesus ngajar, memang senangnya dia pakai perumpamaan, alegori. Ya. Sehingga kita bisa ngerenunginya, membayangkannya dalam koridor yang benar. Saya perlu ingatin, koridornya harus benar. Jangan kebablasan, nanti jadi halu. Ya, emang ada yang halu, Pak? Banyak, saudara. Kebablasan halunya. Sampai kadang-kadang kita heran-heran. Kok bisa ya halu? Nah, saya ulangi lagi. Ya kan, perhatikan saudara. Ya, yang tentang 30, 60, 100 kali ini jangan langsung dikonotasikan sebagai berkat. Tapi ini adalah apa? Lebih menuju tentang kebenaran atau kehidupan baru kita yang semakin baru, dan kita bertumbuh makin kuat dan makin dewasa. Dan otomatis berkatnya ngikutin. Dasarnya mana, Pak? Balik lagi Matius 6:33. Di atas semuanya carilah kerajaan Allah dan kebenaran yang berasal dari Dia. Maka semua yang kurang penting itu akan ditambahkan. Betul, Pak? Betul. Ya. Jadi fondasinya harus benar dulu, yang dicari yang mana. Jadi jangan nyari berkatnya dulu. Amin. Jangan Anda mau melakukan sesuai perintah Tuhan atau firman itu diterima, langsung kita ikuti karena motivasinya berkat dulu. Jangan, saudara. Jangan. Saya mohon dengan sangat jangan. Karena untuk itulah Anda dipanggil, yaitu apa? Untuk mengalami kebenaran kerajaan ini. Dan dari sini Anda akan mengalami apa? Berkat demi berkat. Bukan berkat jasmaninya dulu, tapi berkat rohaninya. Anda kuat. Ya, hati itu nggak gampang goyang. Ya, nanti akan lebih jelas lagi, saudara. Ya, ayat 9 Matius 13 bicara apa? Jika kamu dapat mengerti hal ini, maka kamu harus menanggapinya. Kalau Anda ngerti, Anda harus menanggapinya. Ya, ada footnote A di situ ditulis orang yang bertelinga untuk mendengar seharusnya menggunakan telinganya. Bahasanya kurang enak sih, saudara, seriusnya.
Kalau orang yang punya telinga untuk mendengar, ya gunakan telinga untuk dengar. Jangan gunakan yang lain untuk dengar, betul ya? Contoh, kalau Tuhan ngomong, kita jangan ikut ngomong. Tuhan ngomong itu gunakan telinga. Jangan Tuhan ngomong, kita dengerin pakai mulut. Kita ngomong juga. Hasilnya apa? Kagak ngerti apa-apa. Pak, dengerin Tuhan, Tuhan ngomong, kita bisa ngantuk. Enggak apa-apa. Itu latihan. Amin. Saya akan minta Anda untuk latihan. Makanya sekarang formatnya worship awalnya dikasih soaking. Dikasih ayat. Terima kasih ini buat tim yang menyiapkan ini. Supaya Anda mulai merenungin ayat itu. Kenapa? Karena ketika Anda merenungkan, Anda pasti mengalami kebenaran ayat itu. Saya janji. Berani bener Pak janji. Ya wong yang nulis Tuhan kok. Amin. Jadi yang genapi siapa saudara? Tuhan. Oke? Ayo, sekarang kita masuk. Ya, ingat ya, pelipat gandaan dari hasil benih atau firmannya yang 30, 60, 100 kali ganda itu jelas tergantung dari kualitas tanahnya, yaitu hati daripada pendengar firman-Nya. Makanya ada ayat di Amsal, jagalah hatimu, betul? Ya. Makanya ada ayat, kalau kamu marah ya oke lah kalau seandainya kamu harus marah-marah. Tapi marah-marah harus sehari doang. Sampai matahari terbenam beres, betul ya? Kenapa? Kalau enggak, besokannya, saya ulang ya, besokannya bangun tidur masih marah-marah terus. Aduh, saudara, padahal besokannya Tuhan bilang, ya kan, kasihnya, rahmatnya selalu baru tiap hari. Nah, orang marah bisa terima rahmat ya? Rada sulit, saudara. Apa Tuhan marah tidak ngasih rahmat atau kasihnya? Enggak. Kasihnya ada, tapi nggak mau. Contoh, siapa yang kalau ngambek terus nggak mau makan? Jangan angkat tangan. Ya, kalau saya ngambek ya makan aja lah. Guyon, saudara, guyon. Maksudnya, saudara, kalau udah marah, ya udah. Ya, harus diturunin. Amin. Oke. Ya, keadaan tanah. Jadi, periksa tanah kita ini. Ya, ya Pak, tapi Bapak nggak ngerti kan ngelihat orang itu rasanya udah sebel banget. Saya paham. Memang kadang-kadang saya juga nggak ngerti, ya kan? Ya Tuhan tuh terlalu kreatif. Kadang-kadang kita ditemukan orang-orang yang kelakuannya kok kayak gini amat sih gitu loh. Ya. Saudara, Matius 13 ayat 11. Sekarang mulai penjelasannya. Ia atau Yesus menjelaskan, kamu sudah diberi pengalaman, dikaruniai pengalaman untuk memahami kebenaran-kebenaran yang tersembunyi dan rahasia-rahasia dari kerajaan surga, sedangkan mereka tidak. Perhatiin saudara, kamu, kita semua ini diberikan pengalaman, karunia pengalaman untuk memahami rahasia-rahasia kerajaan surga, sedangkan pada mereka tidak. Ya, kata Yunani musterion ditemukan 27 kali dalam Perjanjian Baru. Ini artinya rahasia-rahasia atau misteri. Misteri kerajaan surga adalah pengetahuan rohani tentang sifat dan jalan-jalan Tuhan. Tuhan Yesus maksudnya, dan hanya dapat dimengerti sepenuhnya oleh roh, bukan hanya oleh intelektual manusia. Ya, Yesus mengajar murid-muridnya untuk menggunakan bahasa perumpamaan yang samar-samar untuk membawa mereka melampaui kemampuan intelektualnya, dan melibatkan roh. Ya, jadi Yesus ngajarin dengan
imajinasi, dengan orang membayangkan, merenungkan, tentunya dengan membayangkan kasih Tuhan, saudara ya. Jangan membayangkan Tuhan yang serem, yang galak, ya kan? Ya, misalnya saya ngajarin gini, misalnya ini, ya kan? Hati-hati kamu ya, kalau Bu Angel disabet sama Tuhan, saudara, bukan gitu ceritanya. Ya, ya. Jadi Tuhan itu ngajarnya bukan gitu caranya, Dia punya cara untuk ngajar kita. Amin. Nah, jadi dengan cara ngasih perumpamaan itu akan mengembangkan intelektual kita dan melibatkan roh. Kenapa melibatkan roh? Karena saat kita nggak ngerti, kita akan dibantu oleh Roh Kudus. Amin. 1 Korintus 2 bicara apa? Roh yang sama yang Tuhan punya itu diberikan pada kita. Sehingga kita juga bisa ngerti pikirannya Dia. Keren kan? Tapi ingat, untuk ngerti ini perlu waktu. Nggak ada yang instan, nggak ada. Nggak ada jual pilnya. Pil pinter ngerti Alkitab, nggak ada. Ya. Dan juga nggak bisa disuapin terus. Yang setuju katakan amin. Ini yang ikut Zoom di sini semuanya nggak ada yang disuapin kan? Setuju ya? Saya bukan mau nyindir nih. Ya kan? Ya. Tapi kita saudara kita, ya kan, itu akan terus makan dengan sendirinya. Nah, saudara, ya, jadi ya ada ayatnya di sini, saudara. Ya, kita harus mengesampingkan semua opini dan tradisi kita sendiri untuk memahami mana yang terdalam dari semua yang sudah dilakukan dan diajarkan Yesus. Jadi kita tidak boleh semau gue menafsirkannya. Kenapa tadi saya tambah-tambahin ayat-ayat lagi, saudara, supaya kita tuh belajar lihat konsistensinya Tuhan. Kenapa di sini ditulis jagalah hatimu, supaya apa? Karena disitulah munculnya kehidupan, betul? Kalau hatinya nggak dijaga, munculnya apa? Ya kebalikannya kehidupan, saudara. Jujur nih, di sini nggak ada orang kepahitan, betul ya? Ya, kalau ngomong sama orang kepahitan tuh hawanya tuh nggak enak, saudara, betul? Ya, omongannya tuh nggak enak, pahit terus, ya, ketawanya maksa, ya, kadang-kadang nyinyir bahasanya. Nah, kita semua enggak, kita tertawanya lepas, saudara. Sambil lepasnya kadang-kadang nggak berhenti ketawa. Oke, saya terus, ya kan. Ayat 12, Matius 13. Bagi setiap orang yang mendengarkan dengan hati terbuka, ini mulai dimasukin, saudara. Dengan hati yang terbuka, secara bertahap akan menerima lebih banyak pewahyuan. Lihat tuh, saudara. Ini gamblang banget. Bagi setiap orang yang mendengarkan dengan hati terbuka, secara bertahap akan menerima lebih banyak pewahyuan. Sampai ia mempunyai lebih daripada cukup. Waduh, keren, saudara. Ya, tetapi orang yang tidak mendengarkan dengan hati yang terbuka dan mau diajar, bahkan pengertian yang mereka pikir mereka miliki akan diambil dari mereka. Wah, serem loh, saudara. Ya, yang hatinya terbuka dan mau diajar itu akan ditambahin. Jadi bagi dia yang mempunyai akan diberi lebih banyak lagi. Ini kalau menurut notnya tulisannya ini adalah sebuah elipsis yang dalam konteks itu mengacu pada mereka yang mempunyai hati yang terbuka untuk menerima pengertian tentang misteri-misteri kerajaan surga. Makanya kadang-kadang di dalam hidup Anda, tiba-tiba Anda ada pagi bangun, tiba-tiba Anda bisa mimpi semalam tentang sesuatu, atau tiba-tiba Anda bisa ingat, oh iya pantesan firman-nya ngomong gini. Memang begini harusnya. Nah, pasti ngalamin itu, betul kan? Ya, pasti banyak yang ngalamin gini. Nah, itu ketika disiaringkan itu karena terjadi apa? Karena Anda meluap. Pewahyuan yang diluapkan.
itu akan memberkati banyak orang. Amin. Apa sih yang disiaringkan? Kebenarannya Tuhan yang Anda alami. Amin. Oke, ya. Yang bagian B, footnote-nya bilang apa, saudara? Sampai ia mempunyai lebih daripada cukup. Apa sih maksudnya? Sampai mereka terbiasa dengan sangat kepenuhan. Kepenuhan apa? Pengertian. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ini kita jalani, saudara, wah, hidup Anda akan sangat menjadi berkat buat banyak orang. Dan saya percaya, kita semua menuju ke sana. Matius 13 ayat 13. Karena itulah aku mengajar orang-orang menggunakan perumpamaan. Sekarang Yesus sendiri ngomong. Karena mereka pikir mereka sedang mencari kebenaran. Tetapi karena hati mereka tidak mau diajar, mereka tidak pernah menemukannya. Walaupun mereka mau mendengarkan aku, mereka tidak pernah benar-benar memahami pesan yang kusampaikan. Saudara yang saya kasih, inilah kenapa firman Tuhan itu harus direnungkan pribadi lepas pribadi. Karena apa yang saya renungkan, apa yang Anda renungkan, apa yang di sini saya lihat ada Ibu Helen dan Pak Hendra renungkan, ada Kesia, ada Pak Arthur, ada semuanya. Itu saudara, masing-masing bisa dapat pewahyuan yang beda-beda. Tapi kalau itu disambung, disatukan, gambarnya sama, saudara. Apa? Yesus yang penuh kasih. Amin. Amin, saudara. Ya. Nah, saya masuk ke ayat 14-15. Ini cerita tentang nubuat Yesaya. Nubuat Yesaya tepat sekali menggambarkan mereka, walaupun mereka mendengarkan dengan cermat sekali yang kukatakan. Mereka tidak mengerti satupun dari yang kukatakan. Mereka melihat dan pura-pura melihat. Tapi mata hati mereka tertutup. Aduh, saudara, ini serem. Ini serem, saya bilang. Seriously, I say this is very dangerous. Jadi mereka mendengar dengan cermat, tapi mereka tidak mengerti. Jadi kalau Anda dan saya bisa mengerti, itu judulnya cuma satu, karena anugerah. Halo? Pikiran mereka tumpul, ayat 15, dan lambat untuk mengerti. Telinga mereka tersumbat dan sulit mendengar. Dan mereka sengaja memejamkan mata terhadap kebenaran. Kalau tidak, mereka akan membuka mata untuk melihat, dan membuka telinga mereka untuk mendengar, dan membuka pikiran mereka untuk mengerti. Maka mereka akan berpaling kepadaku dan membiarkan aku segera menyembuhkan mereka. Saudara, kebayang ya? Orang-orang yang hatinya begitu kerasnya, pikirannya jalan, saudara, pikirannya jalan. Ya, tapi sepertinya nggak nyambung sama hatinya. Mereka mendengar dengan cermat, diolah di sini. Tapi jangan lupa, saudara, itu harus masuk ke sini. Karena tumbuhnya dari hati, tumbuhnya naik keluar, ke atas. Amin. Makanya kitab Wahyu pada 7 jemaat itu selalu ada tulisan, ya kan, siapa bertelinga, biarlah mereka mendengar. Ya. Roma 10 kalau nggak salah, ayat lupa saya, 17 atau berapa. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Betul ya? Itu nggak sekedar, oh iya saya dengar firman Tuhan. Ya kan? Nggak sekedar itu, saudara. Tapi Anda harus mendengar dengan hati. Amin? Ya. Karena kalau itu terjadi, saudara, Tuhan akan menyembuhkan kita. Ya. Oke, saya lanjut. Ayatnya banyak banget, saudara-saudara. Ya. Sekarang ayat ke-16.
Nah, tetapi matamu mendapat hak istimewa karena dapat melihat. Berbahagialah telingamu karena terbuka untuk mendengar semua hal ini. Saudara lihat baik-baik ayat ini. Mata saudara dan saya diberikan hak istimewa. Ini again, ini anugerah, ini kasih karunia. Mata untuk melihat dan berbahagialah telingamu karena terbuka untuk mendengar semua ini. Kadang-kadang kalau Anda lihat di 2 Korintus 3 kalau nggak salah. Anda kalau baca Alkitab masih dengan cara pikiran yang lama, itu kayak dikasih selubung. Ayatnya sama, firmannya sama persis, buku Alkitabnya juga sama, tapi karena tidak diterangi oleh Roh Kudus, saudara, itu kayak ada selubungnya. Nah, iblis paling seneng goyangin orang-orang kayak gini. Dijadiin bulan-bulanan, bingung terus, bingung terus. Bingung sak lawase. Ya. Saudara, ya, bersyukur karena Anda, ya kan, mata kita diberkati karena dapat melihat dan telinga kita karena dapat mendengar. Amin. Jadi kalau ada orang yang belum ngerti, jangan dimarah-marahin. Tapi coba dibimbing untuk ngerti. Tapi yang ngerti juga jangan sok tahu. Betul? Karena pertumbuhan iman tiap kita itu beda-beda, betul? Ya, jadi layer by layer. Tuntun mereka. Ya. Ada cukup banyak yang kadang-kadang belum mau ngerti. Ya udah, nggak apa-apa. Biar mereka belajar dulu. Tapi sambil diajarin yang benernya. Amin. Jangan diintimidasi. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, saya lanjut ya. Nah, sekarang ayat 17 dan 18. Banyak nabi dan orang saleh pada zaman dulu sangat ingin melihat mujizat-mujizat pada zaman ini yang kamu lihat. Mereka akan memberikan apa saja untuk mendengar pewahyuan yang kamu dengar. Tetapi mereka tidak dapat melihat sedikit pun atau mendengar bisikan sekalipun. Sekarang kamu siap mendengarkan pewahyuan tentang perumpamaan penabur dan benih-benihnya. Saudara lihat ya, zaman dulu yang bisa dengar suara Tuhan itu nggak banyak. Kenapa? Yang dipenuhi Roh Kudus juga nggak banyak. Tapi zaman sekarang, saudara, sejak pencurahan Roh Kudus itu sesuai sudah dijanjikan bahwa semua orang, semua daging itu siap untuk menerima Roh Kudus sebenarnya. Dan untuk itulah Alkitab bilang, dombaku mendengar suaraku, betul? Amin. Ya. Jadi domba-domba dengar suara Tuhan. Yang belum biasa dengar ya harus diajarin supaya bisa dengar lebih baik. Amin. Ya. Kalau keliru-keliru ya harus diajarin kebenarannya, dasarnya Alkitab dengan kasih. Jangan dimarah-marahin, saudara. Kasihan. Ya. Tapi juga ada tapinya, saudara. Ya kan, untuk ini diperlukan kerajinan yang terus-menerus. Setuju ya? Halo? Ya. Nah, karena sekarang kita sudah siap untuk menerima atau mendengarkan pewahyuan penjelasan tentang penabur dan benih-benihnya. Kita lanjut sebentar ya. Ayat 19. Benih yang jatuh di tanah yang keras menggambarkan hati orang yang mendengar berita tentang kerajaan. Ya. Mendengar berita tentang kerajaan itu tetapi tidak memahaminya. Kemudian datanglah si musuh dan merampas apa yang ditabur di hatinya. Saudara, bahasa Aramnya berkata apa? Dia mendengar tentang manifestasi kerajaan itu. Tapi hatinya keras. Modelnya kayak apa sih keras? Mungkin dia nggak percaya. Mungkin dia bilang nggak masuk akal.
Mungkin ada juga yang sinis ngomong itu kan teori. Saudara, kalau Tuhan Yesus yang ngomong itu bukan teori, saudara. Itu kebenaran. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu kerikil menggambarkan orang-orang yang dengan gembira mendengar berita tentang kerajaan itu. Tapi pengalamannya tetap dangkal. Tersirat dari kata yang dangkal ini, tanahnya dangkal, saudara, yang menggambarkan minatnya yang dangkal untuk menanamkan akar rohani ke dalam kebenaran Allah. Jadi hatinya memang tidak mau sungguh-sungguh gitu loh, cuman melihat depannya, cuma kulitnya, cuman mau terima kulitnya aja. Dangkal. Ini tanah yang berbatu kerikil. Yang kalau yang pertama itu tanah jalan aspal, saudara, di tanah yang keras, saudara. Wah, itu udah percuma lah. Kapan Pak orang-orang itu bisa dengar? Doain. Amin. Sebab bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ya. Oke. Ya. 21. Tidak lama sesudah ia mendengarnya, kesulitan dan penganiayaan datang karena berita tentang kerajaan yang diterima itu. Kemudian dengan cepat ia menjadi murtad. Ya. Karena kebenaran itu tidak berakar mendalam di hatinya. Ini sebenarnya 2021 ini sambungannya, saudara. Maksudnya benih yang jatuh di tanah yang berbatu kerikil. Nah, sekarang yang 22. Benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Menggambarkan orang yang menerima berita itu, tetapi semua gangguan yang terus-menerus dalam hidup ini, hatinya yang mendua, dan ambisinya untuk memperoleh kekayaan mencekik berita tentang kerajaan itu dan membuatnya tidak bisa menghasilkan buah rohani. Kita lihat benih yang ditaburkan di tengah semak duri, menggambarkan orang menerima berita itu, tetapi semua gangguan yang terus-menerus dalam hidup ini, hatinya yang mendua dan ambisinya untuk memperoleh kekayaan mencekik berita tentang kerajaan itu dan membuatnya tidak bisa menghasilkan buah yang rohani. Saudara, apa artinya ini? Di dalam Injil Markus berbahasa Ibrani menulis, saudara, Matius berbahasa Ibrani, yang ditambahkan satu frasa, yaitu apa? Si musuh menyebabkan mereka melupakan firman Allah. Kenapa? Coba Anda tahu, kenapa ada tulisan, kenapa sampai bisa disimpulkan tambahan frasa itu? Sehingga mereka melupakan firman Allah. Karena ambisinya untuk memperoleh kekayaan. Makanya cinta uang adalah akar segala kejahatan. Serem loh saudara ini. Saya tidak main-main dalam titik ini. Ini serem. Jadi kalau motivasi hatinya untuk kekayaan, untuk berkat-berkat doang, ini bahaya saudara. Ya, kita bisa mengaku anaknya Bapa, tapi kita lupakan semua kebenaran yang Bapa firmankan. Emang banyak, Pak. Banyak sekali yang model gini, saudara. Saudara, sekarang finalnya, nyampe ke ayat 23. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang baik dan subur, menggambarkan hati orang-orang yang mendengar berita tentang kerajaan surga dan memegangnya sepenuh hati. Hidup mereka menghasilkan buah yang baik. Sebagian memberikan panen 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perhatiin baik-baik kebenaran ini ya. Benar-benar perhatiin baik-baik kebenaran ini. Paling tidak ada sekitar 20 ayat lebih ini tadi. Ya. Saya berdoa supaya benar-benar Anda dan saya ya bisa ada di dalam posisi ini terus. Makanya hati ini tolong saudara, tolong banget. Ya karena ketika Anda ya
dalam posisi hati yang baik dan terbuka, maka yang terjadi apa? Ya, berita tentang kerajaan surga yang kita pegang sepenuh hati itu akan menghasilkan buah yang baik. Maka berita kebenaran, saudara. When you embrace the truth, Yohanes 8:32, kalau Anda merengkuh sang kebenaran, memeluk sang kebenaran, Anda akan mengalami kemerdekaan. Bukan merdeka hidup sembarangan, saudara. Tapi kita dimerdekakan terhadap segala surrounding. Semua yang mengganggu ini. Amin. Oke, saya tutup dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dari The Passion. Ini bagus sekali, saudara, ayatnya. Betapa besar kesenangan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Saudara lihat, betapa besar kesenangan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Mereka tidak akan berjalan seiring dengan orang jahat. Mereka tidak akan berjalan seiring dengan orang jahat, atau mengikuti jalan orang berdosa, atau duduk di tengah para pengecek. Kesenangan dan gairah mereka adalah untuk tetap benar kepada firman dari akulah aku. Firman dari akulah aku. Merenungkan pernyataan terangnya yang benar siang dan malam. Mereka akan berdiri teguh, lihat saudara ya, mereka akan berdiri teguh seperti pohon yang tumbuh dengan subur yang ditanam menurut rancangan Allah, berakar dalam di dekat aliran air kebahagiaan, menghasilkan buah dalam setiap musim hidup mereka. Jadi dalam setiap musim hidup kita, itu pasti akan menghasilkan buah. Mereka tidak akan pernah kering, tidak pernah roboh, selalu diberkati, dan selalu makmur. Saudara lihat ya, jadi urusan berkat, urusan makmur itu ditaruh di belakang. Karena urusan depannya adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Di atas semuanya itu kejarlah kerajaan Allah. Ya, kejarlah kerajaan Allah. Anda lihat ya. Jadi kesenangan orang-orang mengikuti jalan Tuhan satu, ya kan, yang tidak berjalan dengan orang-orang yang lain, orang fasik dan sebagainya. Kesenangan dan gairah mereka adalah untuk tetap benar kepada firman dari akulah aku. Ya, merenungkan pernyataan terangnya yang benar siang dan malam. Maka mereka akan berdiri teguh seperti pohon yang tumbuh dengan subur, yang ditanam menurut rancangan Allah, berakar di dalam, di dekat aliran air kebahagiaan, menghasilkan buah dalam setiap musim hidup mereka. Jadi mau musimnya apapun, saudara, ya, hidup kita akan tetap menghasilkan buah dan tidak pernah kering, tidak pernah roboh. Lihat tuh, tidak pernah roboh dan selalu diberkati dan selalu makmur. Ya, setuju katakan amin. Lihat ya, saya sukanya dengan Alkitab itu apa sih, saudara? Semuanya konsisten. Ini Daud yang nulis Mazmur, tapi dia tahu hatinya Tuhan. Halo? Saudara, saya kasih dalam Tuhan, saya berdoa. Saya berdoa dan saya berharap supaya saudara semua itu kuat, saudara. Ya, kapan ya tadi atau kapan saya iseng ada selintas berita, ya, yang muncul konon katanya di Eropa muncul lagi varian baru daripada COVID. Ya. Katanya model lain. Lah kalau varian baru ya model lain, saudara, biarin aja. Ya kalau modelnya sama bukan varian baru, betul ya? Ya kan. Nah, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, saya cuma mau ngingetin, ya kan. Jangan hendaknya berita-berita kayak gini membuat Anda terus goyah. Amin. Kenapa? Mau variannya baru, saudara. Kasihnya Anda dari Tuhan itu, kasihnya selalu baru tiap hari. Betul ya? Betul ya? Ya. Dan hebatnya lagi, kasihnya tuh kekal. Ya.
Kasihnya Tuhan tidak pernah on off, kecuali kita meng-off-kannya. Saya percaya di sini nggak ada yang off-kan. Ya. Jadi saudara, sekali lagi, nanti mau ada apa aja, tolong. Ya, ada apa aja. Pegang kenceng-kenceng Tuhannya. Apalnya cuma satu ayat, Pak. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Enggak apa-apa. Omongin terus itu. Anda akan lihat nanti hasilnya. Ya. Jangan sampai nanti ngomongnya keliru-keliru, saudara. Enggak apa-apa. Ya. Ayatnya yang ingat itu, enggak apa-apa, saudara. Kenceng-kenceng pegang-pegang. Mazmur 91 saya juga apa-apa, depannya doang. Enggak apa-apa juga. Karena depannya itu bagus, saudara. He who dwells on the secret place of the Most High. Dia yang berlindung di dalam tempat rahasia dari Allah yang maha tinggi, saudara. The Most High, yang paling tinggi. Ya. Tapi ingat loh ya, itu ruang rahasia. Yang tahu cuma Anda pribadi dengan Tuhan. Saya punya sendiri, Anda masing-masing punya. Ya. Tapi kita bersyukur, kenapa? Karena dia itu maha-maha, saudara. Sang maha itu ngerangkul kita semua. Amin. Amin. Jadi ke depan ini, saudara, ya ayo. Kita semua bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Ya Pak, tapi kan saya perlu makan, perlu berkat, perlu uang untuk anak-anak sekolah dan sebagainya. Oke, itu pasti nyusul. Saudara, jujur waktu kami bangkrut, saya cuma bilang sama Tuhan akhirnya, Tuhan, saya tidak pernah nulis cita-citanya bangkrut, nggak ada. Saya mundur lagi, Tuhan, saya tidak pernah juga pengen lahir, ya. Terus ketika lahir ngalamin bangkrut, saya juga nggak pernah kepikir itu. Ya, dan kalau sekarang udah terjadi, saya udah nggak ngerti lagi. Ayo, tolong aku. Ya. Mazmur 23 termasuk sering dibaca. Awalnya, saudara, semangat. Sempet nggak semangat? Iya, rasanya pahit. Oh, kayaknya nggak ada terobosan. Ya, tapi setelah dilewatin dan ternyata jalan, saya makin menyadari. Kalau lihat ke belakang, kok bisa ya Tuhan berkati kita? Anak-anak bisa lulus sekolah, bisa lulus kuliah. Ya, jawabannya cuma kok bisa. Dari mana? Enggak tahu juga. Amin. Jadi kalau Anda lihat, Anda akan makmur. Istilah makmur itu tolong jangan dikonotasikan dengan kaya rayanya dulu ya. Istilah makmur itu artinya apa? Kalau setiap Anda perlu ada. Ya, dia perlu ada, saudara. Tapi kalau nggak perlu, ya nggak ada. Ya, anak saya itu di sini yang Adria itu dulu kuliah di Australia, saudara. Berangkat kami nggak sempat nganterin, bukan nggak bisa nganterin lebih tepat. Nggak sempat toh, kayaknya sibuk banget gitu, time as money. Kalau nganggur orang bangkrut toh, saudara. Time is bengong, ya kan? Ya, di saat itu nggak bisa nganterin. Tapi cara Tuhan untuk membuat kami bisa nengokin dia, Pak, dikasih pelayanan di Australia. Itu juga ajaib adanya. Tapi begitu dia lulus, dia for good, dia pulang, ya cerita itu selesai, saudara. Nggak ada undangan lagi, saya juga bingung. Bukannya pengen loh ya. Ya, saya tidak mau ini jadiin platform nanti terus saya seolah-olah bisik-bisik nyindir, enggak, saudara. No. Saya cuma mau bilang, saudara. Jadi kalau pas Anda perlu, Tuhan lihat oke, ada. Amin. Ya. Ya, tapi sekarang kalau perlu kepengen ke Australia, ya waktu itu juga sempat ke Australia, saudara, sebelum pandemi. Ya, enggak tugas apa-apa, jalan-jalan doang. Satu anak rohani saya di Australia sekarang juga nungguin lagi, ayo kapan kesini lagi. Ya.
Ya saya bilang nanti waktunya. Amin. Jadi saya kepengen supaya Anda ngerti kebenaran ini. Apa sih? Carilah dulu kerajaan surga. Satu realita di mana rajanya adalah Tuhan. Dan kerajaan itu punya aturan-aturan, betul ya? Betul ya? Dan Anda di dalam aturan itu, apa sih? Cuma dua, kasih Tuhan dengan segala segenap, kasih sesama. Udah itu aja. Maka Anda menikmati semua yang akan ditambahkan itu. Sampai kayak apa, Pak? Sampai Anda sendiri akan bingung, kok bisa ya? Saya garanti, saudara, untuk ini. You will experience it. Makanya kalau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau tuh nulisnya di Inggrisnya malah I shall not want, aku nggak pengen apa-apa lagi. Tapi di Mazmur 27 dia tulis satu hal yang kuinginkan. Apa? Diam di depan hadiratmu. Setiap waktu. Amin. Oke. Saya nggak panjangkan, karena sekarang sebentar lagi kita akan perjamuan. Saya minta Anda siapkan perjamuan. Amin. Ayo, buka hati Anda, kita akan segera perjamuan. Ya. Sebelum perjamuan selalu ada ayat yang selalu ingin saya baca. Kita lihat dari Yohanes 6 ayat 56, Saudara. Yohanes 6 ayat 56. Itu tulis dengan sangat jelas, Saudara. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Buat semua saudara yang makan tubuhnya dan minum darahnya, itu dia tinggal di dalam dia dan Tuhan di dalam Anda. Saya ingetin lagi, saudara. Tidak ada privilege atau anugerah yang lebih besar lagi kecuali ini, saudara. Bayangin, kalau Anda itu disertai sama Tuhan, siapa yang bisa ngelawan Anda? Kita nggak perlu sombong untuk hal ini, saudara. Tapi kita perlu bersyukur bahwa ini adalah kebenaran yang Tuhan janjikan. Oke? Mari kita siapkan hati. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, ini bukan ritual, tapi satu kebenaran bahwa ketika tubuh Anda dimasukin sama tubuh Kristus, maka kita menjadi baru. Amin. Dan oleh bilurnya kita sembuh. Amin. Kita berdoa di sini buat seluruh keluarga besar di sini semuanya ikut. Oleh bilurnya kami sembuh. Ingat saudara, kerajaan Allah bukan hanya dengan perkataan, tapi soal kuasa. Bukan sekedar kata-kata, tapi kuasa. Oleh bilurmu Tuhan kami sembuh. Kami lakukan ini sebagai peringatan kebenaran bahwa kami ada dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami makan tubuh. Mari kita makan bersama. Kita akan coba tangguh. Coba ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Ketika kita minum darahnya, darah dia ada di dalam kita, DNA-nya semua masuk di dalam kita. Kita benar-benar menjadi manusia baru yang sempurna sebenarnya. Dan ini dibuat supaya kita lakukan sebagai peringatan kebenaran ini. Kita menjadi satu keluarga, karena kita punya darah yang sama, DNA-nya. Di dalam nama Yesus Kristus kita minum darahnya. Haleluya. Mari kita minum. Tuhan terima kasih. Bapak terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah Kau buat. Hamba-Mu percaya Tuhan. Perjanjian-Mu atas kami sempurna. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami akan seperti di surga. Haleluya. Amin.